Alhamdulillah pada siang ini kita mungkin ini adalah yang terakhir ya, karena jadwalnya yang di akhir untuk praktek sholat jenazah yang mana di sini dalam tata cara pengurusan jenazah langsung ke prakteknya nanti yang awal apa mulanya pengurusan jenazah. Kalau ada orang yang meninggal, kita sebagai seorang umat Islam wajib untuk mengurusnya, yaitu ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama kemudian yang ketiga, yang keempat mengumpulkan. Ya, yang bagaimana kita ketahui bahwa ketika ada orang yang meninggal, sudah kewajiban kita untuk mengurusnya, karena pada dasarnya hukum mengurus jenazah itu adalah fardu. Siapa yang tahu apa arti fardu kifayah? Fardu kifayah itu apa? Kalau fardu ain keduanya sendiri. Kewajiban yang tidak bisa diwakilkan ya. Kalau fardu kifayah ketika ada yang meninggal di satu kampung, kemudian sebagian orang mengurus jenazah tersebut. Nah, sebagian yang tidak ikut mengurus tidak berdosa. Beda halnya kalau ada yang meninggal, semua orang di kampung itu tidak ada yang mengurus satupun. Nah, itu adalah satu kampung itu dosa. Jadi kewajiban yang mana kalau ada yang sudah melakukan, yang sebagian lagi tidak berdosa. Langsung saja kita akan melakukan sholat jenazah. Yang pertama, ketika ada orang yang meninggal atau keluarga dan kerabat kita yang meninggal, misalkan ini ya, kalau yang meninggal itu ditatakan dengan apa? Ketika ininya apa? Yang dinamakan sakaratul maut. Jadi tanda-tanda orang yang meninggal itu artinya apa ya, bisa ditandai dengan apa? Dicek ya. Dengan tadi berhenti, kemudian napasnya. Nah, harus diyakinkan dulu ya sebelum menentukan orang itu meninggal atau tidak. Apa itu harus tahu apakah dicek dulu yang tadi dan yang tadi, kemudian kan kalau yang hidup ya, kalau yang meninggal baru kemudian kewajiban kita ketika melihat orang yang dalam itu biasanya kalau orang yang awam misalkan malah takut, tapi pada dasarnya kalau ada orang yang mau meninggal itu kita harus mendekatinya, kemudian mentalkan. Bagaimana caranya? Mentalkan mengucapkan lafaz jadi dibantu orang yang mau itu dengan mengucapkan lafaz yang tadi la ilaha illallah. Nah, kemudian untuk tata cara jika kita sudah yakin si mayat ini sudah meninggal, langsung ke proses yang pertama yaitu dua orang nih, yang sini juga nih dua. Ayo cepet ke depan. Ada tinggal berdua. Sampai. Ayo cepet. Nah, berdua depan. Di depan. Nah, ini ya kalau proses memandikan jenazah perempuan di mana ada cara orang di sini untuk bawa alat-alatnya, sekarang membantu. Jadi sebelum memandikan, alat-alat yang harus ada dulu ya. Tentunya kalau jenazah perempuan itu dimandikan juga harus di area tertutup. Karena meskipun ini mayat yang sudah meninggal, kita harus memperlakukan layaknya orang yang hidup. Jangan mentang-mentang ada meninggal kalau mandinya juga di luar, tapi tetap ada adat-adat yang harus kita perhatikan. Jadi kita siapkan dulu alat-alat yang akan digunakan di dalam memandikan mayat. Yang pertama yang tadi harus tertutup area ininya ya. Kemudian ada ember, ada gayung ya. Kemudian ini wajib memakai apa namanya ini? Bede ya. Apa harus pakai bede? Jadi kan kita tidak tahu ya kalau mayat
yang sudah meninggal, apakah dia itu ada riwayat kita harus menggunakan APD. Nah, alat-alat yang harus dipersiapkan yang lainnya tadi apa? Ember, gayung, kemudian yang lainnya ya sabun. Apa itu lagi, harus ada sabun, kemudian sampo. Nanti untuk kan otomatis kalau mayat itu harus ada wangi-wangian, jadi ada air mawar ya, kemudian sampel, yang lainnya tisu, kaporak itu harus ada di dalam memandikan. Nah, ini yang sudah ada di depan, mayatnya sudah dibaringkan ya. Kemudian yang pertama di dalam cara memandikan mayat adalah kita harus melumpuhkan terlebih nah, jadi mayat ini harus ditutup ya, jangan sampai terbuka. Kita biasa mewudukan mayat seperti hal yang biasa diberikan tangan ya, ini saya bagi tangan dulu biasa diberikan, kemudian lihat ya kalau itu doa di hari ini atau juga jadi wudunya seperti biasa langsung kumur-kumur. Kalau kumur-kumur ya jadi sama kita ya. Setelah kumur-kumur kemudian biasa buka, kemudian tangannya ini harus cukup ya. Kemudian sesudah tangan kalau wudu kepala ya, sudah kepala jadi di bahunya seperti layaknya kita wudu ya kotorannya. Yang terakhir adalah kakinya diambil kanan dulu, kiri kanan ya. Sudah dulu langsung bersihkan. Ini ada alat-alat yang lainnya. Tadi ada alat-alat, kemudian apa lagi? Ada ini jadi yang ada di lubang-lubang ini ya. Contohnya hidung, kemudian telinga, kemudian ini yang paling ada harus ada tempat. Jadi kotoran yang ada di lubang itu harus bersih. Jadi orang yang memandikan itu jangan sampai istilah Sundanya apa? Dia harus berani dengan memandikan mayat itu, membersihkan kotorannya. Kemudian membersihkan yang paling penting itu adalah di area kemaluan. Makanya orang yang meninggal keluarga mau tidak mau harus dibersihkan. Nah ini ya ini. Nah, ini kan ada. Jadi ininya si perutnya di tapi jangan terlalu biarin dia sudah meninggal bisa pakai, tapi harus dengan pelan-pelan. Nanti juga kotorannya keluar, kemudian yang di belakang juga di area bersama juga dia akan keluar kotoran. Nah sesudah kotoran langsung kita memandikan ya. Ingat dulu, ingat memandikan dengan yang tahu nawa itu buka dihadiri mandi kaki bila ta'ala. Nah sekarang coba
Jadi kalau memandikan mengaduskan dulu ya, mengadus dari bagian yang telah ya. Kalau adus kalian mandi wajib ya. Diawali dari bagian tubuh yang paling diguyurkan dulu. Jadi langsung ember, buru-buru ada ya, nggak boleh. Makanya kalau memandikan mayat itu beberapa orang akan diguyurkan bagian ya. Kemudian tangan kiri diguyur balik. Kemudian apa? Yang tadi itu saya itu maaf, kepalanya dulu. Kemudian bagian tangan kanan kiri ya. Kemudian ke sini sama videonya bagian yang kanan. Kemudian setelah dihabiskan kita bisa memandikan dengan wangi-wangian yang tadi ada. Ini harus memakai sampo dan selama diratakan gitu ya. Jadi sesudah adus mandi biasa di layaknya kita mandi. Tidak ya. Untuk memandikan ada bisa sesudah itu dikasihkan tadi ibu terlihat ada air tawar atau bisa juga dibalur air kotor yang sudah untuk mewangikan dengan sudah selesai dimandikan langsung ini pakai kalau punya jangan sampai menyakiti sinai tapi di belakang ya. Kalinya dulu ya, kalinya